Halo sahabat Cek Faktaid, selamat datang kembali di kanal yang selalu menghadirkan berita dengan analisis jernih, penelusuran mendalam, dan fakta-fakta yang tidak sekadar dibaca, tapi juga dipahami. Di sini, kita tidak hanya bicara skor dan statistik, tapi juga cerita di balik layar dunia sepak bola tentang strategi, politik, dan sisi manusiawi dari setiap laga yang terjadi di panggung internasional. Hari ini, kita akan membahas satu sosok yang kembali mencuri perhatian dunia sepak bola Asia dan bahkan global, seorang pelatih legendaris yang tak pernah takut bersuara keras meskipun kata-katanya sering mengguncang ruang konferensi pers. Ia adalah Carlos Queiroz, pelatih kepala tim nasional Oman yang baru-baru ini melontarkan kritik tajam terhadap jadwal padat menjelang pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Oman dan Qatar. Dalam pernyataannya, Queiroz menyebut jadwal pertandingan tersebut tidak adil dan merugikan timnya. Kritik itu bukan hanya sekadar keluhan, tapi juga refleksi panjang dari perjalanan panjang seorang pelatih yang sudah lebih dari 4 dekade berkarir di dunia sepak bola profesional. Dalam video ini, kita akan mengulas secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Carlos Queiroz sampai menganggap jadwal kualifikasi ini tidak adil, bagaimana respons Qatar dan Federasi Sepak Bola Asia, serta apa dampaknya bagi perjalanan Oman yang tengah berjuang menorehkan sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Jadi, simak baik-baik karena ceritanya tidak sesederhana tentang 3 hari istirahat versus 6 hari istirahat. Ini adalah kisah tentang keadilan, kekuasaan, dan perjuangan sebuah tim kecil menghadapi sistem besar yang seringkali lebih berpihak pada mereka yang berkuasa. Carlos Queiroz dikenal sebagai pelatih yang keras kepala, disiplin, dan sangat perfeksionis. Ia bukan tipe pelatih yang mencari aman. Dalam perjalanan panjang kariernya, Queiroz sudah melatih berbagai tim besar mulai dari menjadi asisten Sir Alex Ferguson di Manchester United, menangani Real Madrid di era Galacticos, hingga menjadi pelatih kepala bagi beberapa tim nasional ternama seperti Portugal, Iran, Mesir, Kolombia, dan terakhir Qatar sebelum akhirnya kini membesut Oman. Di setiap tempat ia melatih, ada satu ciri khas yang selalu menempel padanya: keberanian untuk berbicara jujur. Ia tidak segan mengkritik federasi, jadwal turnamen, atau bahkan sistem kompetisi internasional yang dianggapnya tidak adil. Dan itulah yang kembali terjadi saat ia menyiapkan Oman menghadapi laga penting kontra Qatar dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan yang digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Queiroz menyampaikan keluhannya dengan nada tegas. Anda tahu kualifikasi dimainkan di kandang Qatar. Kami bermain dengan waktu istirahat 3 hari, Qatar dengan 6 hari, ujarnya kepada awak media. Pernyataan itu sederhana, tapi menyimpan makna dalam. Bagi Queiroz, perbedaan waktu istirahat antara kedua tim adalah hal yang sangat krusial. Dalam level sepak bola profesional, kondisi fisik pemain menjadi faktor utama dalam menentukan hasil pertandingan. Ketika satu tim memiliki waktu pemulihan 2 kali lebih lama dari tim lain, otomatis peluangnya untuk tampil maksimal juga lebih besar. Dan menurutnya, keputusan penyusunan jadwal seperti itu jelas tidak mencerminkan prinsip keadilan atau fair play yang selalu dijunjung oleh FIFA. Untuk memberikan konteks yang lebih jelas, mari kita lihat situasinya. Oman harus memainkan 2 pertandingan berat hanya dalam waktu 4 hari, yaitu melawan Qatar dan kemudian Uni Emirat Arab. Sementara Qatar, yang juga menjadi tuan rumah laga tersebut, mendapatkan jadwal istirahat selama 6 hari sebelum menghadapi Oman. Ketimpangan waktu istirahat ini dinilai Queiroz sebagai bentuk ketidakadilan sistemik yang merugikan tim-tim kecil seperti Oman. Saya sudah bekerja di sepak bola profesional selama lebih dari 4 dekade, dan saya tahu bahwa situasi seperti ini tidak ideal untuk kompetisi internasional. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi soal siapa yang diberi kesempatan yang sama. Tambahnya, Queiroz tidak sedang berbicara tanpa dasar. Dalam dunia sepak bola modern, jarak antara satu pertandingan dengan pertandingan berikutnya sangat mempengaruhi kondisi fisik dan mental pemain. Pemulihan otot, olah tidur, dan pemulihan energi membutuhkan waktu minimal 4 hingga 5 hari agar pemain dapat tampil kembali dalam kondisi optimal. Dengan jadwal hanya 3 hari, Oman tidak hanya kehilangan waktu pemulihan, tapi juga waktu untuk menganalisis permainan, berlatih taktik,
dan beradaptasi dengan kondisi cuaca serta lapangan. Sementara Qatar, dengan waktu istirahat 6 hari, memiliki keuntungan signifikan untuk mempersiapkan strategi yang lebih matang dan memulihkan pemain-pemain kuncinya. Jika dilihat lebih jauh, kritik Queiroz ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang sepak bola Asia yang memang seringkali diwarnai dengan isu ketimpangan antara negara-negara besar dan kecil. Qatar, misalnya, sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, telah membangun reputasi sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia, baik dari sisi prestasi maupun pengaruh politik di level Konfederasi Asia (AFC). Dengan sumber daya finansial besar, fasilitas modern, dan jaringan diplomatik yang kuat, Qatar seringkali dianggap memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan berbagai ajang internasional. Beberapa pelatih dan pengamat bahkan menyebut bahwa jadwal turnamen di Asia seringkali lebih ramah bagi tim-tim besar atau tuan rumah, baik secara logistik maupun waktu istirahat. Dalam konteks inilah, kritik Queiroz terdengar sangat relevan. Namun menariknya, laga Oman melawan Qatar kali ini bukan hanya soal jadwal atau waktu istirahat. Ada bumbu emosional yang membuat cerita ini semakin menarik. Pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Queiroz dengan mantan tim yang pernah ia latih, yaitu Qatar sendiri. Ya, Carlos Queiroz sempat menjadi pelatih kepala tim nasional Qatar pada tahun 2023, namun masa jabatannya sangat singkat. Ia dipecat oleh Federasi Sepak Bola Qatar hanya beberapa bulan sebelum Piala Asia dimulai, setelah serangkaian hasil buruk dalam laga uji coba. Federasi Qatar kemudian menunjuk pelatih asal Spanyol, Kylian Mbappé, dan keputusan itu ternyata membawa hasil manis karena Qatar berhasil menjuarai Piala Asia 2024 di kandang sendiri. Maka, ketika Queiroz kini kembali ke Doha bersama Oman, suasananya tentu terasa lain. Ada aroma balas dendam, ada emosi yang belum selesai, dan ada keinginan besar untuk membuktikan bahwa dirinya masih pantas dihormati. Dalam pernyataannya yang lain, Queiroz bahkan melontarkan sindiran tajam terhadap mantan timnya itu. Menurut pendapat saya, jika saya masih menjadi pelatih kepala, Qatar tidak akan bermain besok. Qatar pasti sudah lolos ke Piala Dunia, ujarnya. Kalimat itu terdengar seperti satir, tapi juga menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan diri Queiroz terhadap kapasitasnya sebagai pelatih berpengalaman. Ia merasa bahwa dirinya dipecat terlalu cepat, dan kini ingin menunjukkan bahwa meski melatih tim kecil seperti Oman, ia masih bisa bersaing dengan tim besar sekelas Qatar. Oman sendiri saat ini sedang menjalani periode penting dalam sejarah sepak bola mereka. Negara yang terletak di tepi Teluk Arab ini belum pernah sekalipun lolos ke putaran final Piala Dunia. Namun, di bawah asuhan Queiroz, mereka menunjukkan perkembangan signifikan. Disiplin taktik meningkat, organisasi pertahanan lebih rapat, dan semangat juang pemain terlihat luar biasa. Dalam kualifikasi kali ini, Oman masih punya peluang besar untuk lolos, meski harus bersaing ketat dengan Qatar, UAE, dan Irak. 6 negara sudah memastikan tiket ke putaran final, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Yordania, dan Uzbekistan. Sementara 3 tempat tersisa masih akan diperebutkan antara Arab Saudi, Indonesia, Irak, Qatar, UAE, dan tentu saja Oman. 2 laga tersisa di bulan Oktober ini akan sangat menentukan, dan laga melawan Qatar menjadi penentu utama nasib Oman. Bagi Queiroz, situasi ini adalah ujian besar. Ia harus memimpin tim dengan sumber daya terbatas, menghadapi jadwal berat, dan melawan tim-tim dengan fasilitas jauh lebih baik. Tapi di balik semua itu, ia tahu satu hal, perjuangan ini bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan soal kehormatan. Kami akan menerima kondisi ini dengan kepala tegak. Pemain saya tahu bahwa mereka harus bekerja 2 kali lebih keras, tapi kami tidak akan menyerah. Kami akan berjuang di setiap menit, di setiap bola, ujarnya penuh semangat. Kata-kata ini menggambarkan mentalitas yang menjadi ciri khas tim-tim yang dilatih Queiroz, disiplin, realistis, tapi juga penuh determinasi. Menariknya lagi, kritik Queiroz soal jadwal juga memunculkan diskusi di kalangan pengamat sepak bola internasional. Beberapa analis menyebut bahwa sistem penyusunan jadwal di zona Asia memang perlu evaluasi ulang.
Ada pandangan bahwa AFC terlalu fleksibel terhadap negara tuan rumah yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Qatar, misalnya, sejak menjadi pusat pelatihan dan tuan rumah berbagai turnamen, seringkali mendapat jadwal yang menguntungkan secara logistik. Sementara tim-tim kecil harus berpindah antar negara dengan jadwal sempit dan fasilitas transportasi terbatas. Dalam konteks Oman, mereka harus melakukan perjalanan darat dan udara dalam waktu singkat sebelum pertandingan melawan WE hanya 3 hari setelah menghadapi Qatar. Ini tentu sangat melelahkan, apalagi untuk tim yang tidak memiliki kedalaman skuad seperti tim-tim besar. Namun, dari pihak Qatar sendiri, belum ada tanggapan resmi terhadap kritik Queiroz. Media lokal seperti Al-Qas dan Gulf Times justru menilai pernyataan Queiroz berlebihan dan tidak berdasar. Mereka menyebut bahwa jadwal pertandingan telah disetujui oleh semua federasi peserta jauh-jauh hari dan disusun sesuai kalender resmi FIF. Tapi bagi banyak pengamat netral, komentar Queiroz tetap masuk akal. Dalam sepak bola internasional modern, keseimbangan waktu istirahat antar tim adalah prinsip dasar keadilan kompetitif. Ketika prinsip itu diabaikan, maka yang muncul bukan lagi persaingan sehat, melainkan dominasi terselubung. Kritik Queiroz juga mengingatkan kita pada masalah klasik sepak bola Asia. Jurang antara tim besar dan tim menengah. Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Qatar memiliki fasilitas pelatihan modern, liga profesional mapan, serta infrastruktur medis terbaik. Sementara Oman, Vietnam, Indonesia, atau Lebanon masih berjuang dengan sumber daya terbatas. Jika kompetisi internasional tidak memperhatikan keseimbangan waktu dan kondisi logistik, maka ketimpangan itu akan terus melebar. Dan pada akhirnya, peluang bagi negara kecil untuk bersaing di level global akan semakin tipis. Inilah mengapa pernyataan Queiroz, meski terdengar sederhana, sebenarnya menyinggung isu yang jauh lebih luas dari sekadar jadwal pertandingan. Queiroz sendiri adalah sosok yang dikenal vokal terhadap isu keadilan dalam sepak bola. Saat melatih Iran selama hampir 1 dekade, ia juga sering bersuara keras terhadap keputusan AFC yang dianggap merugikan timnya, mulai dari kualitas lapangan, waktu latihan, hingga fasilitas hotel yang tidak setara dengan tim lain. Ia sering menjadi tamu tidak diundang dalam rapat-rapat AFC karena terlalu sering menyuarakan kritik pedas. Namun, di sisi lain, banyak pemain dan pelatih muda menganggap Queiroz sebagai simbol integritas seseorang yang berani berkata benar di tengah sistem yang penuh kompromi. Dengan reputasinya yang panjang dan rekam jejak membawa Iran lolos ke 3 edisi Piala Dunia berturut-turut, suaranya tentu punya bobot besar. Kini, dengan membawa Oman, ia kembali menunjukkan sisi idealismenya. Ia tahu timnya tidak sekuat Qatar atau Arab Saudi. Tapi ia percaya dengan kerja keras dan persiapan matang, mereka bisa bersaing. Namun tentu, jika sistem dan jadwal tidak berpihak, perjuangan mereka akan terasa semakin berat. Bagi Queiroz, ini bukan sekadar keluhan, tapi juga peringatan agar sepak bola Asia tidak kehilangan kredibilitasnya di mata dunia. Sepak bola adalah tentang keadilan. Jika jadwal pun tidak adil, bagaimana kita bisa bicara tentang sportivitas? Ujarnya menutup konferensi pers. Pertandingan melawan Qatar kali ini menjadi simbol perlawanan Oman terhadap ketimpangan itu. Laga ini tidak hanya menentukan nasib di kualifikasi, tapi juga menjadi ajang pembuktian bagi seorang pelatih tua yang masih memiliki semangat muda untuk memperjuangkan prinsipnya. Apapun hasilnya nanti, Queiroz telah menegaskan satu hal, sepak bola bukan hanya permainan 90 menit di lapangan, tapi juga tentang keberanian untuk bersuara di luar lapangan. Dan terkadang, suara itulah yang paling penting untuk mengingatkan dunia bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Sahabat Cek Faktaid, kisah Carlos Queiroz ini adalah potret nyata dari wajah sepak bola modern. Di balik gemerlap stadion dan sorak-sorai penonton, masih ada perjuangan panjang tentang bagaimana menjaga sportivitas dan keadilan dalam setiap kompetisi. Oman mungkin negara kecil dengan sejarah sepak bola yang sederhana, tapi keberanian mereka melawan sistem yang tidak adil membuat mereka besar. Dan lewat suara pelatihnya yang tegas, dunia diingatkan kembali bahwa kemenangan sejati tidak hanya diukur dari skor akhir, tapi dari bagaimana sebuah tim mempertahankan prinsipnya dalam menghadapi tekanan. Sekarang pertanyaannya,
Apakah kritik Quiroz ini akan membuka mata AFC dan FIFO untuk meninjau kembali sistem penyusunan jadwal di zona Asia? Ataukah semua akan berlalu begitu saja seperti banyak kasus sebelumnya? Apakah ini murni bentuk perjuangan demi keadilan? Atau justru bagian dari strategi psikologi seorang pelatih veteran untuk menekan lawan sebelum laga besar? Jawabannya masih harus kita tunggu. Tapi yang pasti, perdebatan ini telah membuat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi lebih panas dan menarik dari sebelumnya. Dan itulah yang selalu kami hadirkan di Cek Fakta, bukan hanya berita, tapi pemahaman mendalam di balik setiap peristiwa. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola internasional dan fakta-fakta menarik di balik layar lapangan hijau. Karena di Cek Fakta, kami tidak hanya menyampaikan kabar, tapi juga membuka makna di baliknya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam fakta, salam cerdas, dan tetap kritis bersama Cek Fakta.